tentang materi yang saya sampaikan ini? Boleh sambil menunggu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Pak. Nggih, tentang tune in itu, Bu. Tune in itu saya kan sudah mengupload di tugas 1, tapi di assignment tombol tune in-nya kok nggak ada ya? Nah, ini Mas Adin dan Mas Khairuli sudah memberikan tugasnya. Jenengan bisa lihat nih Bapak Ibu, ketika ada siswa yang sudah mengerjakan, itu berarti di sini ada simbol atau tulisan turn in, berarti meminta guru untuk ngecek atau koreksi hasilnya. Kita lihat. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat jawaban dari Mas Adin. Nah, kita mau kasih feedback biar tahu, oh kalau ini benar atau ini salah. Oh sudah benar, berarti kita kasih tanda seperti itu. Nah, seperti halnya kalau kita koreksi jawaban siswa di kelas seperti itu. Nah, misalnya kita kasih feedback, good job. Nah, kalau sesuai SE untuk masa pandemi gitu, kita kan nggak boleh sebenarnya memberikan nilai. Oh ya, Bapak Ibu tadi saya lupa memberikan poin ya. Memberikan poin di assignment tadi. Kalau ada poin di sini ada 100. Ini berarti sesuai sekali dengan apa SE pedoman pembelajaran di masa pandemi. Kita tidak harus memberikan nilai dalam bentuk kuantitatif. Bolehnya dalam bentuk kualitatif dan berfaedah. Good job. Semangat belajar lagi ya. Gitu. Kalau misalnya kita tadi memberikan nilai atau skor, nanti saya tampilkan lagi. Itu di sini muncul apa itu penilaiannya. Jadi maksimal nilai berapa, kita mau kasih berapa. Nah, ketika kita return, berarti kita mengembalikan jawabannya kepada Mas Adin tadi, close. Sekarang kita kembali ke, bentar saya, oh ya udah. Terus kita kembali ke tempatnya. Nih, kita lihat sini. Punya Mas Khairuli. Nah, seperti ini. Oh ya, berarti sudah betul. Sudah betul, kita kasih nilainya. Udah benar. Ini juga sudah benar. Nah, misalnya di sini karena tadi kelupaan memberikan skor, tulis saja 100. Gitu. 100-nya nggak kelihatan. Tuh. Bagus. Tingkatkan lagi belajarnya. Sayangi hewan sekitar. Jaga lingkungan agar tetap bersih. Tetap di rumah saja. Seperti itu. Kemudian kita kembalikan return. Terus berarti
secara otomatis pekerjaan-pekerjaan ini akan kembali kepada si empunya yang mengerjakan tugas tadi. Nah, yang di sini tinggal Mas Aba sama Mas Eri yang belum mengerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke sini dulu. Jadi saya kelupaan memberikan skor ya. Coba kita lihat apakah masih bisa diedit. Jadi di bawah resources tadi ada skor. Nah, skor maksimal yang harus diisi. Nah, jenengan nanti bisa isi dengan angka 100 seperti itu. Saya kira cukup ini saja untuk pengelolaan kelas notebook yang langsung disinkronkan dengan assignment. Jadi bisa saja tidak disinkronkan, kelas notebook itu bisa saja tidak disinkronkan dengan ini, dengan assignment, tapi jenengan tidak bisa menilai itu. Tidak bisa menilai dari assignment. Nah, ini kosong, tetap kosong karena ini tempat mereka mengisi jawaban-jawaban. Jadi kita menilainya dari sini. Nah, cara menyinkronkannya tadi seperti yang saya contohkan. Hanya saja skor lupa saya berikan. Tapi Bapak Ibu bisa mencoba nanti untuk itu. Untuk materi pengelolaan kelas notebook yang disinkronkan dengan assignment, saya kira cukup untuk ini. Ya, kita. Oke, ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang ini atau tentang bagaimana cara mengumpulkan tugasnya. Masih ada yang bingung, boleh bertanya. Ya, Pak Santoso. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tugas di kelas saya itu Ya. kok di assignment nggak ada tune-in-nya itu gimana ya, Bu? Oh, di assignment gene jenengan nggak ada tune-in-nya? Nggak ada tune-in-nya ya. Oh, nggih. Kemarin jenengan yang terlempar itu nggih, apa? Iya. Apa kepencet keluar dari tim jenengan? Iya, yang terbengkalai itu. Oh, nggih. Oh iya, nanti kita betulkan lagi nggih Pak Santoso nggih. Nggih, Bu, nggih, matur. Selanjutnya, nggih sami-sami. Kemudian ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya, monggo. Tidak ada, ya. Berarti kita langsung ke MEC atau apa? Microsoft Education Center. Nah, hari ini saya bilang kalau mau membagikan jemput. Jadi Bapak Ibu besok misalnya di sini ada yang menjadi trainer. Jadi sepertinya nggih setelah ini akan ada diseminasi juga dari peserta yang jenengan niku kalau ingin jadi trainer. Nah, nanti di sini saya sharing bahwa rhythm code setiap harinya itu berbeda-beda. Jadi rhythm code setiap hari itu berbeda-beda. Nah, ini rhythm code yang hari ini jenengan bisa catat dulu atau diketik di mana, monggo yang mau akses MEC atau Mac di hari ini.
redeem code terakhir ya, yang ini. Nah, redeem code yang terakhir ini juga berlaku pula ketika jenengan nanti mau, kan batas waktunya tanggal 14 ya, jadi jenengan mau mengerjakan kapan, kalau bisa ya sebelum tanggal 14 itu sudah selesai atau besok semua penugasan selesai, itu alhamdulillah sekali. Nah, tadi ada yang beberapa sudah mengumpulkan tugas 1, 2, 3, saya kembalikan, saya nilai terus saya kembalikan. Maksudnya apa? Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai maksimal gitu. Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai maksimal 100, sehingga Bapak Ibu harus memperbaiki, misalnya ketika meeting tidak ada saya di sana gitu. Kalau tidak, bukan berarti saya harus ikut ke meeting jenengan, cukup ada nama saya jenengan panggil seperti itu sudah cukup, berarti saya muncul, nama saya muncul di sana. Jadi kalau belum ada nama saya di situ, monggo silahkan jenengan meeting lagi. Suaranya kok nggak ada, Mbak Dista? Bapak Ibu dengar suara saya? Halo? Ya, baru saja dengar. Oke. Ya, Mbak, sudah. Ya. Kita bahas Microsoft Education Center ya. Di sini ada redeem code. Jangan masukkan saja di sini redeem code-nya. Redeem code-nya berapa? Masukkan redeem. Oke, seperti itu. Karena saya tidak ingin mengerjakan dan tidak punya redeem code untuk trainer, ya sudah. Kemudian get start. Nah, di sini ada beberapa course yang bisa jenengan ikuti. Ya, bisa jenengan ikuti, ada beberapa course. Tapi untuk kita itu apa kemarin? Teacher Academy. Gimana? Teacher Academy. Teacher Academy. Kita cari yang Teacher Academy. Nah, kita cari yang Teacher Academy. Di mana di sini Teacher Academy-nya?
Kalau tidak ada, kita search aja. Ini ya. Coba. Ya. Conclusion Office 365. Kok cuma satu ini? Ini hanya satu ya. Ini hanya kesimpulannya saja. Kalau kemarin itu Teacher Academy apa ya? Lupa saya. Office 365 Teacher Academy. Oh gitu. Ada di kursi itu. Apa muncul ya? Di bagian atas itu ada toolbar. Coba yang atas, Bu. Namanya? Yang tadi Ibu klik ada tulisan course itu ya. Yang itu sama yang bawahnya yang learn part atau apa itu? Yang di situ ada 13. Right. Nah, itu yang satu course itu sama bawahnya. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang ini ya, Office 365 Teacher Academy yang ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengerjakan saja. Ini ada 13 course. Nah, mengapa saya bilang kalau ini punya standar 80? Karena untuk mendapatkan embed ini yang lagi hits banget di dunia. Jadi mereka itu memberikan embed-embed ini dikejar oleh beberapa para akademisi untuk hanya dapat seperti ini. Ini sangat berharga sekali di tingkat akademisi. Nah, kita sudah mulai ini ketularan di tingkat praktisi juga. Kita dapat embed ini. Jadi kalau kita selesaikan course gitu, biasanya kalau di luar negeri setiap course itu kan mahal, bayarnya katanya 2.500.000. Nah, kalau di tempat kita ini ada gratis selama masa pandemi. Di dunia juga seperti itu. Banyak para akademisi mengejar juga course-course ini. Jadi studi pendeknya saja, kerjakan tugasnya, kemudian dapat seperti ini embed. Nah, ini juga bisa kita adaptasi untuk siswa-siswa kita. Itu hanya sedikit apa ya, pengetahuan saja. Kemudian ini kenapa tulisannya resume learning path? Karena saya kemarin mengerjakan dengan nilai yang belum bagus. Kalau kita mau ulang lagi, kita bisa klik yang resume learning path untuk course yang streamline of efficiency with Office 365 app ini. Seperti itu. Nah, pilih salah satu saja dari ke-13 ini untuk dikerjakan sebagai contoh. Misalnya start course gitu mengerjakannya. Nah, ini ada course jenengan maksudnya disuruh belajar dulu dari introduction dari poin 2 sampai poin 10. Maksudnya digital learning seperti itu. Tapi kita langsung saja ke kuisnya dengan pencet tombol next. Karena berbahasa Inggris, maka kita nanti juga sulit untuk belajar mungkin ya. Terus kita kerjakan satu demi satu. Nah, kalau benar, maka tandanya ini jawaban benar. Karena saya tadi jawab yang ini berarti jawabannya salah. Nah, ini dicatat seperti itu. Agar nanti nilainya bisa 100 atau minimal 80. Seperti itu. Kok bisa? Karena kita bisa mengulang-ulang. Jadi pertanyaan yang sama di nomor yang sama bisa kita kerjakan dengan jawaban yang benar seperti itu.
itu saja. Itu hanya contoh. Kita kembali. Nah, nanti kalau sudah selesai semua 13 course sudah selesai dikerjakan, kita ke My Profile. Ke My Profile, kemudian view transcript. Nah, nanti ini di-download. Setelah di-download, masuk ke tugas Mac lewat kelas notebook atau buku catatan tadi, ya, sesuai nama jenengan. Seperti itu. Sesuai nama jenengan. Saya kira untuk Mac cukup ini saja. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo silahkan bertanya. Mas Khairuli, tangannya diangkat ini. Mau tanya, Mas? Tanya. Nggih. Mbak Desa. Nggih. Yang pertama terkait dengan redeem code. Itu fungsinya sebenarnya untuk redeem code itu apa? Kemudian yang kedua, untuk bed tadi, jika sudah mengumpulkan bed yang banyak, apakah ada reward tertentu? Begitu, terima kasih. Oke, seperti itu. Gini, tadi pertanyaan pertama, fungsi dari redeem code. Jadi redeem code itu adalah alat yang digunakan untuk mensinkronkan antara jenengan dengan pihak Microsoft sana. Jadi kalau nanti penilaian-penilaian jenengan itu tugas-tugas jenengan yang saya berikan dari tugas 1 sampai tugas 4 itu dinilai oleh saya, kemudian master trainer ada 2 orang. Itu. Kalau tugas-tugas yang dikumpulkan lewat lewat kelas notebook tadi. Nah, tapi kalau misalnya yang jenengan masukkan redeem code itu untuk mensinkronkan antara pelaku pekerjaan atau pelaku course atau yang mengerjakan course itu tadi dengan penyelenggara. Penyelenggaranya adalah pihak Microsoft Indonesia, seperti itu. Terus bednya tadi fungsinya ya kalau di sisi praktisi ketika seseorang sudah mengerjakan atau melalui beberapa proses belajar atau yang disebut course itu tadi, itu rewardnya bed itu. Nah, bed itu sangat berarti buat para pelaku atau para orang yang sudah melakukan proses belajar itu tadi. Jadi maksudnya MEC itu ketika jenengan sudah mengikuti webinar selama 3 hari ini, jenengan sudah paham betul tentang bagaimana penggunaan Microsoft 365, akhirnya jenengan diberikan soal evaluasi. Ketika jenengan bisa menjawab, berarti jenengan sudah bisa mengalami proses belajar dengan hasil maksimal karena sudah melewati standar yang sudah diberikan, yaitu 80 itu tadi. Seperti itu, Mas Khairuli. Halo. Oh, nggih, terima kasih. Nggih, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Monggo, silahkan bertanya. Pak Santoso ingin bertanya kah? Ya Bu, ya bed tadi itu di my profile kan ada sertifikatnya. Apa itu harus di-download juga? Oh, belum ada perintah untuk itu, belum ada petunjuk. Yang baru kita kumpulkan itu baru yang transkripnya saja, Pak. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama. Ya, kalau sertifikat, kemarin saya kan pernah ikut juga webinar tentang MOOC gitu ya, MOOC. Di situ ada profesor dari Universitas Terbuka. Beliau itu sudah mengumpulkan 300 course dari perguruan tinggi di seluruh dunia. Jadi mereka dapat sertifikatnya dengan cara mungkin ya seperti yang ada di Microsoft Education atau Education Microsoft itu tadi.
download sendiri sertifikatnya kalau ketika jenengan sudah berhasil mengerjakan 13 course seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mbak Upi, monggo. Mbak Siska, Iya. saya masih kesulitan untuk memasukkan transkrip MEK itu ke dalam tugas MEK karena yang di tugas saya itu memasukkan link. Terus saya masukkan linknya dibuka lagi, masuknya ke OneDrive. Jadi nggak muncul PDF-nya, tapi munculnya ke OneDrive. Apakah semua sama seperti saya atau saya yang keliru memasukkan link itu? Oke, untuk tugas saya kemarin di Kaizala, kalau tidak salah juga di webinar kedua sudah menjelaskan untuk tugas MEK itu dikumpulkan pada hari terakhir, yaitu hari ini. Gitu. Ya. Berarti itu belum bisa diakses, nggih, Mbak? Apanya? Maksudnya untuk dimasukkan tugasnya. Kantong, ya, ya kantongnya belum. Nggih, kantongnya belum dibuat. Belum, sengaja memang belum saya buatkan. Oh, ngaten. Nggih. Makasih, Mbak. Nggih, sami-sami. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Monggo, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu di sini? Halo, atau nggih, Mas Saiful ya? Nggih. Iya, gimana Mas? Niku kursusnya itu hanya minimal yang 13 itu atau hanya beberapa saja? 13 itu harus dikerjakan semua. Nggih. Jadi mereka itu melihat 13 course itu apakah kita sudah selesaikan atau belum, dan minimal nilainya harus 80 untuk dikatakan lulus. Tapi di sertifikat itu kayaknya lebih dari 13 itu kayaknya. Ya, yang penting jenengan mengerjakan 13 course saja. Yang diminta dari pihak Microsoft untuk jenengan dikatakan lulus ya 13 course itu. Oke, kalau nanti mau lebih, mau mengerjakan yang lain, selain Teacher Academy 365 itu tadi, monggo silahkan. Kan ada itu banyak course-nya. Oke? Oh, ya. Ya. Bu Prapti Rezeki, monggo Bu, semangat sekali Bu Prapti ini ya, luar biasa semangatnya. Monggo Bu. Halo. Halo Bu Prapti. Halo. Tidak ada respon. Oke. Atau dari sini pengen, halo? Halo? Bu Prapti? Atau Mas Heri? Mas Heri, ingin bertanya kah? Saya Bu Siska. Oke. Untuk meeting kembali ke agak lama ya Bu. Meeting itu kan harus screenshot berapa orang dan harus ada jenengan. Ya, oke. Jadi saya tidak perlu ikut, tapi jenengan cukup panggil saya saja. Otomatis nama saya kan ada di atas itu. Nah, ketika seperti itu jenengan screenshot saja seperti itu. Jadi tidak perlu setiap meeting saya ada, tapi yang penting itu jenengan panggil saja, invite someone itu. Di situ tuliskan nama saya, sudah otomatis saya terlihat sebagai peserta seperti itu. Dan jangan lupa attendance list-nya. Saya ulangi lagi ya, attendance list-nya. Jangan lupa di download. Pesertanya minimal 1 orang selain jenengan atau berapa orang Bu? Kemarin saya sudah mengatakan agar aman, tidak dikembalikan seperti itu 5 dengan jenengan. Jadi 4, jenengan cari 4 yang ikut gabung. Kalau saya tidak bisa gabung, berarti jenengan ikut jenengan cari teman yang bisa gabung ketika itu 3 seperti itu. Jadi semuanya nanti ada 5. Dan diusahakan ketika meeting itu
Ditunjukkan bahannya yang mau di-meetingkan, PPT-nya maksudnya. Jadi share PPT, tidak hanya gambar foto saja kalau bisa, seperti itu. Oke, yang lain? Oke, terima kasih. Nanti diulangi lagi. Oke, monggo, sami-sami Mas. Sinten meleh sing mau bertanya, monggo. Oke, tidak ada yang bertanya. Saya kira untuk webinar terakhir kita cukup. Saya tunggu tugas jenengan untuk segera dikumpulkan kepada saya lewat kelas notebook atau CNB, atau kalau bahasa Indonesianya itu buku catatan. Jadi nanti jenengan masuk ke nama jenengan sendiri, silahkan dikumpulkan saja di situ. Jangan lupa pergi ke assignment untuk klik turn in. Nah, nanti secara berkala jenengan cek apakah sudah saya koreksi atau belum. Kalau belum kalau sudah saya koreksi, akan saya kembalikan. Nanti ada feedback apakah nilai jenengan 100, apakah jenengan harus remedi dan harus turn in kembali, seperti itu. Jadi sampai di sini saja webinar kita. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika selama 3 hari webinar kita ini banyak kesalahan yang saya lakukan selaku trainer. Di sini sifatnya kita sharing ya Bapak Ibu, bukannya saya lebih hebat, bahkan di sini banyak Bapak Ibu yang sebenarnya lebih hebat dan lebih tinggi ilmunya dibandingkan saya. Hanya saja saya didapuk atau ketiban sampur untuk jadi fasilitator kita untuk belajar bareng di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita sharing bersama itu ada manfaatnya baik hari ini maupun selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini masih bisa Bapak Ibu gunakan, nggih? Siapa tahu ada yang ingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Pripun Bu Prapti? Jadi jenengan jika salah satu dari jenengan pengen share bagaimana caranya mengerjakan tugas, monggo silahkan kelas ini dipakai. Mungkin Pak Wasi, gimana Pak? Bisa mencontohkan teman yang lain? Halo Pak Wasi? Halo? Atau yang sudah selesai itu ada Mas Andi atau Mas Adin. Bisa untuk sharing ke teman-teman gimana cara kumpulkan tugas? Gimana Mas? Halo. Ya, Mas Adin bisa untuk ini? Ya. Saya. Halo, Bu Siska. Ya. Nggih, monggo. Kalau dari saya ini mungkin bagi teman-teman juga yang lain yang kesulitan. Saya kemarin kan sempat kesulitan tanya jenengan
Nggih. Yang paling sangat membantu itu saya lihat dari record. Kembali saya lihat dari record rekaman kemarin. Jadi step by step itu lengkap sekali, sangat detail. Itu sangat membantu. Jadi pengerjaan bisa sangat cepat. Itu kalau dikerjakan dari awal sampai akhir itu nggak nyampe setengah hari selesai semuanya tugasnya itu. Betul. Tapi memang harus bertahap, harus mau ibaratnya rodok ngoyo gitu ibaratnya. Iya, gitu ya. iya. Nggih, ya. Itu pengalaman dari Mas Adin, Bapak Ibu, bisa jenengan adaptasi, bisa jenengan adopsi gimana Mas Adin menyelesaikan tugas ya. Dari kemarin Mas Adin memang yang paling getol minta untuk rekaman itu ditayangkan atau di-post. Memang kemarin saya beberapa waktu mau ngepost tapi belum sempat ya. Mohon maaf untuk Mas Adin. Jadi baru tadi malam nggih kalau tidak salah. Tapi Mas Adin ini sudah selesaikan tugasnya. Nggih, kalau tidak ada yang berkenan untuk share selain Mas Adin, kita tutup saja kelas ini atau meeting ini sebentar untuk bersiap-siap ke waktu maghrib. Terima kasih Mas Adin, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.